Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, program yang menyajikan informasi terkini seputar kegiatan, agenda, dan keputusan penting di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Saya Lydia Junita akan menemani Anda dengan berbagai berita informatif dan inspiratif dari Gedung Parlemen. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, kita ke informasi utama. Temui Ketua DPRD DKI Jakarta. Forum Komunikasi Dewan Kota Jakarta pertegas posisi sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Forum Komunikasi Dewan Kota DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Hoirudin di Gedung DPRD DKI Jakarta Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Dalam aspirasinya, Ketua Umum Forum Komunikasi Dewan Kota DKI Jakarta Said Al-Kudri mengatakan posisi Dewan Kota sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pemerintahan yang partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dewan Kota kerap menjadi penyambung suara masyarakat bawah yang tidak selalu terjangkau oleh mekanisme formal DPRD. Terkait anggaran, Said Al-Kudri mengatakan sudah dibahas di Perda dan tiap kota madya berbeda-beda. Ketua DPRD DKI Jakarta Hoirudin mengatakan Dewan Kota sebagai mitranya DPRD karena mereka ujung tombak pelayanan masyarakat. Jadi pertemuan ini sebagai awal komunikasi dan akan terus berlanjut antara Dewan Kota dan DPRD. Sementara terkait permintaan kenaikan anggaran, Hoirudin menilai sebagai hal yang wajar karena sudah 7 tahun tak pernah ada kenaikan. Dewan Kota DKI Jakarta dari seluruh kecamatan datang ke DPRD untuk menyampaikan aspirasinya. Yang pertama untuk menegaskan bahwa Dewan Kota itu mitranya DPRD karena memang ujung tombak layanan masyarakat, pengaduan masyarakat ada di Dewan Kota. Jadi komunikasi ini terus berlanjut ya antara DPRD dengan Dewan Kota. Sama-sama Dewan sebetulnya. Ya, tentunya poin yang pertama tadi sudah disampaikan, kita adalah mitra DPRD DKI Jakarta. Yang kedua, Dewan Kota merupakan elemen penting bagi masyarakat dan pemerintahan di DKI Jakarta karena kita adalah ujung tombak dari permasalahan-permasalahan yang ada di bawah dan penyelesaian-penyelesaian yang ada dari atas. Kedepannya sinergi Dewan Kota dan DPRD dapat mendorong terwujudnya tata kelola daerah yang lebih demokratis dan akuntabel. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, informasi selanjutnya datang dari Ketua Komisi 1 DPR RI Utut Adianto mendesak Kementerian Luar Negeri untuk segera merespon eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Iran. Utut mengatakan konflik itu berpotensi menyebabkan dampak serius terhadap stabilitas kawasan dan kepentingan strategis Indonesia. Utut mengatakan konflik itu berpotensi menyebabkan dampak serius terhadap stabilitas kawasan dan kepentingan strategis Indonesia. Utut mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh tinggal diam atas perkembangan ini meskipun tidak terlibat langsung dalam konflik. Utut menjelaskan bahwa sejak Jumat 13 Juni 2025 lalu, Israel meluncurkan serangan udara ke berbagai fasilitas nuklir dan militer Iran yang langsung dibalas Iran dengan rentetan rudal balistik ke pusat-pusat kota Israel. Pak Menlu Sugiono juga mengundang Dubes RI di Tehran untuk memberikan laporan tertulis karena beliau yang ada di Tehran, dan di Tehran yang terluka atau yang wafat atau instalasi apa saja yang rusak akibat perang yang baru berjalan 3 hari ini. Mudah-mudahan kita semua berdoa perangnya tidak berkelanjutan, semua sama-sama bisa menahan diri. Kita juga doakan Pak Benyamin Netanyahu diberi kepala yang dingin, demikian juga Ayatullah Ali Khamenei yang bertinggal di daerah Qom di Iran. Natasha Alku, Adi Chandra, Dewananta, Berita Nasional TV. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzadi resmi membuka Kongres Gerakan Kristen Indonesia Raya atau GKIRA 2025 di Jakarta. Muzadi menyampaikan apresiasi terhadap loyalitas GKIRA sebagai organisasi sayap partai dan menegaskan dukungan penuh untuk pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kongres Gekira 2025 dibuka langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani di Ballroom NT Tower Pulau Mas, Jakarta Timur. Acara ini dihadiri 24 dari 26 pengurus daerah Gekira dari seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, Muzani menyampaikan terima kasih atas konsistensi dan loyalitas Gekira dalam mendukung perjuangan partai sejak awal berdiri. Gekira disebutnya sebagai sayap partai yang tidak pernah meninggalkan garis perjuangan Gerindra. Muzani juga menegaskan bahwa arah program Gekira ke depan adalah untuk mensukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya seluruh kebijakan Presiden tersebut sejalan dengan cita-cita Gerindra untuk menciptakan Indonesia yang makmur, adil, dan cerdas. Kami berbangga dan berterima kasih karena Gekira adalah organisasi Partai Gerindra yang dari awal pendiriannya sampai sekarang menunjukkan konsistensi, kesabaran, dan loyalitas kepada perjuangan partai. Dan kawan-kawan itu masih tetap setia sehingga ini menjadi sebuah bekal bagi kami bahwa sejak awal Partai Gerindra tidak meninggalkan siapapun. Ketua Umum Gekira, Fahri Jemi Prancis mengatakan bahwa Gekira siap memberikan dukungan terhadap program-program Presiden Prabowo Subianto melalui pengurusan di pusat maupun di daerah. Sementara itu, Sekjen Gekira Nixon Silalahi menambahkan bahwa Presiden Prabowo adalah pemimpin yang mengayomi semua golongan termasuk umat-umat Kristiani. Ya, dalam banyak kesempatan saya sebagai Ketua Umum seringkali menyampaikan pesan-pesan inti dari Pak Prabowo. Bahwa Gekira itu harus bisa menjadi juru damai lah ya. Kongres ini akan berlangsung selama 2 hari dan menjadi momentum penting untuk konsolidasi Gekira dalam mendukung pemerintahan Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Sanas Hairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya, pemirsa, informasi lainnya datang dari Komisi C DPRD DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi bersama Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD untuk mengevaluasi pelayanan masyarakat. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Hardianto Kenneth mendorong perbaikan komunikasi dan menolak ego sektoral di tubuh manajemen RSUD untuk pelayanan masyarakat yang lebih baik. Rapat evaluasi Komisi C DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Kesehatan dan para Direktur Utama RSUD digelar untuk mengevaluasi pelayanan kesehatan di daerah ibu kota. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Hardianto Kenneth menyatakan sejumlah permasalahan dasar diungkap termasuk kurangnya tenaga kesehatan dan buruknya komunikasi dengan pasien. Kenneth menyoroti kurangnya transparansi informasi kepada pasien yang sedang menunggu penanganan. Banyak dari mereka ditempatkan di ruang transit tanpa penjelasan sehingga menimbulkan kesan penelantaran. Karenanya edukasi dan komunikasi yang efektif dinilai sebagai kunci untuk menekan keluhan masyarakat. Dalam rapat tersebut, Kenneth menegaskan agar ego sektoral di tubuh manajemen rumah sakit tidak lagi mengganggu pelayanan. Menurutnya, kecemburuan jabatan di antara sesama ASN tak boleh menyisakan dampak buruk kepada pasien. Ia menyerukan agar permasalahan internal segera dibenahi, agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban. Lebih lanjut, Kenneth menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dan jiwa besar dalam pengelolaan rumah sakit. Ya harus ada komunikasi dan harus ada jiwa besar. Gitu. Tadi saya memberikan penjelasan secara komprehensif, jangan ada ego sektoral, komunikasi dengan media. Intinya kan gitu. Kalau memang kurang sumber daya manusia, tambah. Ini kan komunikasi. Kalau anggaran dengan anggota dengan dewan, komisi E kan, komisi C, tinggal ngomong aja. Dari Jakarta, Ajeng Tiara, Galuanggara, Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, akan ada informasi dari DPR RI yang dukung keputusan Presiden tetapkan 4 pulau milik Aceh. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU KUHAP dari pemerintah. Oleh karena itu dirinya mengatakan DPR nantinya akan segera memulai rapat kerja dalam waktu dekat. Kalau memang benar kita bahas. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman menjelaskan bahwa dirinya telah mendapatkan informasi dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad
mengenai DIM RUU KUHP dari pemerintah. Habibur Rahman menyebut daftar inventarisasi masalah atau DIM tersebut sudah diterima oleh DPR. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan segera rapat kerja pada awal masa sidang 24 Juni mendatang untuk membahas RUU KUHP bersama pemerintah. Kendati demikian, Komisi 3 DPR masih membuka pintu masuknya aspirasi-aspirasi dari berbagai kalangan masyarakat terkait RUU KUHP. Ya, insya Allah kalau sudah ada kan tinggal berarti nunggu selesai masa reses, ya. Insya Allah di masa sidang yang akan datang, ya, setelah kita dinyerap aspirasi rekan-rekan ini termasuk dari Borobudur, luar biasa banyak sekali, kita sudah bisa kick off, ya, membahas KUHP ini. Rapat panjangnya itu bisa di awal masa sidang yang akan datang. Dari Jakarta, Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Nah, ini terkait tentang 4 pulau milik Aceh. Pemirsa, Ketua DPR RI Ahmad Muzani mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto yang menetapkan 4 pulau sengketa menjadi bagian dari wilayah Provinsi Aceh. Ahmad Muzani menilai keputusan tersebut telah melalui pertimbangan yang matang. Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menyerahkan 4 pulau kepada Provinsi Aceh sebagai langkah final yang sudah dipertimbangkan secara matang. Menurut Muzani, Presiden telah mempelajari seluruh dokumen resmi, data sejarah, dan riwayat penguasaan pulau-pulau tersebut sebelum mengambil keputusan 4 pulau sengketa antara Aceh dan Sumatera Utara. Muzani menegaskan bahwa kebijakan ini sudah benar dan harus diterima oleh semua pihak. Ia mendorong agar seluruh pulau yang dimiliki Indonesia harus dikelola untuk kesejahteraan bangsa. Menurutnya, keputusan Presiden Prabowo Subianto sekaligus mengakhiri polemik status kepemilikan 4 pulau yang sempat dipersengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara. Ya, saya kira Presiden sudah mempelajari semua dokumen, semua alat kelengkapan yang diperlukan untuk meyakinkan publik bahwa pulau itu tetap milik Provinsi Aceh. Sudah beliau baca, sudah pelajari dari sejarahnya, dari riwayatnya, dari kenyataannya, dan akhirnya Presiden harus mengambil keputusan itu, dan saya kira ini adalah keputusan final, keputusan yang benar. Dari Jakarta, Sona Sairus, Sanggada Agung, Berita Nasional TV. Segera mengelola semua. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat paripurna ke-19 masa persidangan 3 tahun sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa pagi. Agenda paripurna kali ini guna menyetujui naturalisasi kepada 4 calon pemain timnas Indonesia sepak bola perempuan. Naturalisasi alias permohonan pertimbangan pemberian kebangsaan Republik Indonesia kepada 4 calon pemain timnas sepak bola perempuan diantaranya yakni Felicia Victoria De Zou, Iris Joska De Roo, Isa Guse Wraps, serta Emily Julia Frederiva. Keempat pemain tersebut berasal dari Belanda yang memiliki keturunan Indonesia. Sebelumnya pemberian naturalisasi sudah disetujui oleh Komisi 10 DPR RI dan Komisi 13 DPR RI pada Senin 26 Mei 2025. Sidang paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Adis Kadir yang turut didampingi oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI lainnya yakni Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Samsurizal, Adis Kadir hingga Saan Mustafa. Berdasarkan hasil pembahasan Komisi 10 dan Komisi 13 DPR RI memutuskan menyetujui pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Saudari Felicia Victoria De Zou, Saudari Iris Joska De Roo, Saudari Isa Gusce Wraps, dan Saudari Emily Julia Frederica Nahon. Sehubungan dengan itu kami meminta persetujuan pada rapat paripurna hari ini apakah permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Saudari Felicia Victoria De Zou, Saudari Iris Joska De Roo, Saudari Isa Gusce Wraps, dan Saudari Emily Julia Frederica Nahon dapat disetujui. Terima kasih. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Wah, ada program baru nih dari Kang Deddy Mulyadi. Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hardian Irfan memberikan tanggapan terkait wacana Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menerapkan sekolah mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menurutnya wacana ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak berdampak negatif pada siswa dan juga guru.
Lalu mengatakan program siswa-siswi untuk sekolah jam 6 pagi perlu analisis lebih dalam. Ia menjelaskan pasalnya program ini pernah diterapkan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun hasilnya para siswi merasa ngantuk sehingga tidak efektif dalam proses belajar. Lalu menyebut program ini tepat untuk melatih kedisiplinan para siswa. Namun Komisi 10 DPR RI juga mendorong Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk berkomunikasi kepada stakeholder terkait di Provinsi Jawa Barat, baik dari Kementerian Pendidikan Dasar hingga Kementerian Pendidikan Menengah. Terkait wacana Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi yang akan membuat program siswa kita belajar mulai jam 6 pagi, kemudian efektivitas untuk belajar adalah hanya 5 hari. Nah, kami di Komisi 10 memandang perlu dilakukan analisis kebijakan tersebut, perlu dilakukan pendalaman dari sisi akademik, karena jam 6 pagi bagi anak-anak kita adalah perlu penyesuaian untuk mempersiapkan diri. Kebijakan tersebut pernah dilakukan oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tapi hasilnya adalah adanya dampak psikologis, kemudian anak-anak kita tidak efektif dalam belajar di kelas karena mereka mengantuk, kemudian yang ketiga, kenyamanan dalam belajar juga tidak terpikirkan. Oleh sebab itu, saran kami di Komisi 10 kepada Pak Gubernur Jawa Barat, tolong ini dikaji lebih mendalam, tolong ini dianalisa lebih mendalam. Prinsipnya bagus, kebijakan ini adalah tentu untuk pendisiplinan siswa, tetapi dalam proses belajar mengajar dibutuhkan kenyamanan, dibutuhkan efektivitas, sehingga tujuan dari pendidikan itu bisa tercapai. Kami mendorong kebijakan ini silahkan dikomunikasikan dengan seluruh stakeholder pendidikan yang ada, baik di Provinsi Jawa Barat maupun dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin mengatakan DPR akan segera melakukan rapat kerja dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pemerintah menggratiskan pendidikan baik di sekolah negeri maupun sekolah di swasta. Menanggapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi terkait menggratiskan sekolah swasta jenjang SD, SMP baik negeri maupun swasta, Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Syaifuddin mengatakan bahwa pihaknya tentu akan segera menggelar rapat koordinasi dengan kementerian terkait yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk membahas hasil putusan MK tersebut, termasuk pada skema pembiayaan. Menurutnya saat ini baik sekolah negeri maupun swasta sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah yakni bantuan operasional sekolah atau dana BOS. Namun untuk sekolah swasta masih diperbolehkan mengambil pemungutan karena berdasarkan kesepakatan tertentu. Sehingga adanya putusan MK ini, pemerintah nantinya akan memisahkan sekolah swasta yang premium dengan sekolah yang memang benar-benar membutuhkan bantuan seperti sekolah swasta yang berada di area terpencil, tertinggal, dan terluar. Sebetulnya saat ini semua sekolah, apakah itu sekolah negeri maupun sekolah swasta, sudah mendapatkan dukungan bantuan berupa biaya operasional atau kita sebut dana BOS, bantuan operasional sekolah, yang nilainya itu sama sekolah negeri maupun sekolah swasta. DPR memastikan pemerintah dapat menjalankan hasil putusan MK ini dengan baik dengan skema penganggaran yang berfokus pada kebutuhan yang lebih penting. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Bagi pecinta hewan, pelayanan kesehatan hewan kini menjadi sorotan DPRD DKI Jakarta. Dalam sidak di Puskeswan Ragunan, anggota DPRD fraksi PDIP Hardianto Kenneth mendukung gagasan BPJS Hewan yang dicanangkan Pemprov. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Hardianto Kenneth dukung pengadaan BPJS Hewan yang dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Hal ini ia sampaikan saat melakukan sidak di Puskeswan Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu 4 Juni 2025.
Kenneth menilai BPJS Hewan merupakan konsep yang brilian dan relevan dengan kondisi warga Jakarta saat ini. Ia menyoroti fakta bahwa tidak ada semua pemilik hewan berada di kondisi ekonomi yang stabil. Banyak warga yang merawat hewan liar atau hewan hasil rescue, sehingga sering terbebani biaya perawatan medis. Melalui skema seperti BPJS Hewan, Kenneth berharap akses layanan kesehatan hewan bisa lebih terjangkau bagi seluruh kalangan masyarakat. Ia menekankan bahwa perawatan hewan domestik tidak seharusnya menjadi privilege bagi mereka yang mampu secara finansial. Kenneth mendorong agar inovasi yang dibahas lebih lanjut di tingkat pemerintah provinsi. Menurutnya skema ini bisa menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah kepada warga Jakarta, khususnya yang memiliki hewan peliharaan. Kita ini kan sudah ada contoh BPJS buat manusia. Nah, ini konsep yang bagus menurut saya, kan nggak semua pemilik hewan ini kita lihat nggak semua ini berada dalam ekonomi yang mapan kan. Nah, mungkin kucingnya ini boleh dia rescue, dia pelihara kucing liar dan segala macam. Kita kan nggak tahu latar belakang ekonomi orang. Ya, dengan BPJS ini justru meringankan, menjadi jalan keluar lah untuk supaya pemilik ini bisa merawat kucing-kucingnya. Ya. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galwanggara, Berita Nasional TV. Anda masih bersama kami, pemirsa. Pimpinan DPR Dasko bersama Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja menerima kunjungan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Pensiunan PT Pos Indonesia di Kompleks Parabes Senayan, Jakarta, Kamis siang. Kunjungan tersebut dalam rangka mendengarkan aspirasi dari Serikat Pekerja terhadap berbagai permasalahan di PT Pos Indonesia. Pimpinan DPR bersama Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja menggelar rapat sekaligus mendengarkan aspirasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan Pensiunan PT Pos Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rapat tersebut KSPI mengajukan 2 persoalan, yakni dihapuskannya tunjangan bagi pensiun dan penghapusan sistem kemitraan di Pos Indonesia yang dinilai melanggar Undang-Undang Tenaga Kerja. Wakil Ketua DPR RI Dasko mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti yang diajukan oleh KSPI dengan melakukan koordinasi langsung bersama BUMN dan antara serta direksi PT Pos Indonesia. Barusan kami dari Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Indonesia DPR mengadakan rapat mendengar aspirasi dari Serikat Pekerja PT Pos Indonesia yang memberikan atau menyuarakan aspirasi terhadap permasalahan yang sudah lama timbul di PT Pos Indonesia. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal berharap DPR bersama Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja dapat mengeluarkan surat rekomendasi mengenai dicabutnya surat direksi tentang penghapusan tunjangan pensiun. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian rangkuman informasi dalam kabar parlemen minggu ini. Terus ikuti perkembangan terkini dari dunia legislatif hanya di Berita Nasional TV. Saya Lida Judita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan.